Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amina ila an qala fi da'wahum al-hajah ila ta'lim wal muallim. Judul kita kali ini adalah tentang argumentasi orang ahlu ta'lim, yaitu apa argumentasinya? Al-hajah ila ta'lim wal muallim, akan kebutuhannya kita terhadap pengajaran dan guru. Jadi kalau orang ahlu falsafah mengandalkan rasionya, akalnya. Kalau ahlu ta'lim mengandalkan muallimnya, mengandalkan yang namanya guru. Wa fi da'wahum, di antara klaim mereka, annahu, bahwasanya, la yasluhu kullu muallimin, tidak setiap guru itu layak menjadi guru. Jadi kata orang ahlu ta'lim, enggak semua guru layak jadi guru. Balla budda min muallimin ma'sumin, akan tetapi la budda, haruslah ada, min muallimin ma'sumin, seorang guru yang maksum. Nih ajib ya. Alhamdulillah kita punya guru yang maksum. Siapa ya? Nabi Muhammad SAW. Itu guru kita, muallim kita. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, innama bu'ithtu muallimah. Nah kan Nabi kan di martabah keberapa? Iya tetap guru kita. Gurunya kita, guru juga. Gurunya kita, guru juga gitu. Jadi salah kalau ada orang bilang, wah ente kan bergurunya ame muridnya, bukan ame gurunya. Lah enggak, gurunya guru tetap guru. Gitu ya. Nah termasuk Nabi kita Muhammad SAW adalah guru kita. Ini klaimnya bagus. Klaimnya masuk akal. Kita kalau pengen berpegang kepada seseorang, pegangan ame yang nggak pernah salah gitu. Nah kalau yang kita pegang salah gimana? Makanya setiap guru pengajar wajib mengatakan apa? Jikalau benar ambil, jikalau salah dari saya buang. Kenapa? Karena saya nggak maksum. Tapi kalau dari Nabi nggak ada. Kata si Imam Malik, kullu kalam, setiap perkataan itu tukbal wa turat, bisa diterima bisa ditolak. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali orang yang ada di makom ini. Siapa itu? Nabi Muhammad. Nggak boleh tolak, terima pendapat beliau, perkataan beliau itu Bedanya begitu antara guru maksum dengan guru yang tidak maksum. Wa zaharat hujjatuhum, dan nampaklah hujah mereka, fi idharil hajah, dalam menunjukkan kebutuhan, ila ta'lim wal muallim, kepada pengajaran dan guru. Wa fi qaulil munkirina fi muqabalatihi, serta nampaknya kelemahan pendapat orang yang muqabalatih, yang berhadapan dengan mereka. Wa fi qaulil munkirin, dan lemahnya pendapat orang yang mengingkari fi muqabalatihi, ketika berhadapan dengan mereka. Jadi mereka ini punya dalil itu. Sehingga apa? Sehingga fagtarra bidzalika jama'atun, sehingga sebagian jamaah kelompok tertipu dengan dalil mereka tadi. Memang benar. Kita ini mesti punya apa? Guru yang maksum. Guru kita Nabi Muhammad. Bedanya sama ahlu ta'lim, guru mereka siapa? Setelah Nabi Muhammad. Masalahnya emang ada yang maksum selain Nabi Muhammad? Setelahnya nggak ada. Hati wali namanya apa? Wali apa namanya?
mahfuz, tulis tuh ya. Kalau nabi maksum, kalau wali mahfuz gitu. Sehingga batu faktar bidzalika jama'atun, sehingga tertipulah sebagian kelompok dengan dalil itu. Wazannu, dan mereka menyangka anna dzalika min quwwati madhabihim, bahwasanya memiliki guru yang maksum termasuk kekuatan mazhab mereka. Nah, itu. Ya, jadi dipikir punya apa? Tolong majuan setrena. Majuan Ustaz Andi di bawah tuh. Pangisan naik ke atas. Tafassahu fil majalisi. Fafsahu yafsahillahu lakum. Ya yafsahillahu lakum. Ya, jelas ya. Kita berapat, maju. Ya. Makanya gini, orang sekarang kalau ngaji kebanyakan yang awam nih, nyari standarnya gurunya wali. Ya. Ini guruannya wali nih, ngaji dah lo gitu. Nah, yang anehnya kalau gurunya udah wali berarti nggak ada salah. Ini maghrur namanya ya. Emang wali nggak bisa salah? Hah? Jadi kita nggak bisa nih. Ya sekarang ini plak ketiplak ngikutin orang gitu. Apalagi yang kita tahu ini yang katanya seorang guru wali ini memang nggak apa namanya bahasanya nggak mulazamah dengan ilmu gitu. Ya. Contoh ada seorang yang dikatakan wali pakai celana pendek, terus kita ngikut celana pendek gitu. Ya kagak lah. Dia bener gak? Iya bener, orang lagi mabok sama Allah, orang hilang akal, nggak ada hukum. Yarfaul, ya hukum. Nah kita kan nggak mabok, kita normal, dikasih duit masih girang gitu kan ya. Ya. Nah itu jadi artinya apa? Ini yang dipakai orang sekarang begitu, makanya yang ditonjolin siapa? Mama Gufron, wah, penjaga gawang neraka. Gitu. Jangankan ya ente di dunia, di neraka aja ente diselamatin. Gitu. Ibarat Buffon gitu ya. Tendangan Zidane ditangkap sama dia tuh. Jadi teman-teman hadirin sekalian ya. Ini akhir zaman, kita harus punya pegangan. Pegangan kita ilmu, bukan orang. Ya, ada sosok kiai, tokoh torikot, bikin pengajian besar, tablik akbar. Habis ngaji zikir, setelahnya dangdut. Nyawer. Orang karena mengira, wah ini tokoh torikot, ini mursyid. Oh berarti nggak masalah, mursyid aja begitu. Akhirnya mereka ikut nyawer. Ya, ini kebanyakan begitu. Ya. Si tokoh mursyid tadi punya bini lebih dari 4, kan Qurannya jelas, ijma ulama 4. Ya. Akhirnya apa? Guru gua aja, kiai gua aja 4 lebih 5, 6, ya ikutin itu. Ini salah. Terserah. Itu orang mau dianggap wali, terserah, mungkin dia wali, tapi nggak bisa kita plek-ketiplek ngikutin dia gitu. Ya, ini sekarang fitnahnya di situ. Makanya ketika orang sudah menganggap seseorang itu wali, maka udah nggak ada salah lagi, itu keliru. Kan tadi seorang wali bisa nggak salah? Ya, karena mahfuz. Gitu. Tapi kalau niat salah kayaknya enggak sih. Gitu. Salah mungkin, tapi kalau dia berniat salah, kayaknya enggak, hatinya bersih para aulia. Tapi kalau ya bertindak salah ya mungkin aja. Saya nggak mengatakan dosa ya, salah gitu. Kalau dosa kan lebih tinggi, salah gitu. Ya mungkin itu benar buat beliau punya mazhab ya kan. Pakai celana pendek kan ada emang khilaf di kalangan ulama, tapi kan nggak tepat sebagai guru mencontohkan seperti itu. Ya salah dalam dunia pendidikan, sehingga orang lain nyontoh gitu. Padahal orang nggak tahu ilmunya, gitu. Tapi ya itu bisa jadi benar indahum menurut mereka karena mazhab fikih kan luas ya. Gitu ya. Jadi ya kita mesti jaga-jaga diri gitu ya. Yang kedua apalagi tuh tadi wa fi madhabil mukhalifin, dan menunjukkan lemahnya mazhab orang yang menentang. Padahal nggak begitu. Ya. Orang yang menentang ahlu ta'lim tadi ya kuat. Tapi karena mereka berpatokan apa? Imam gue maksum gitu. Udah kelar dah.
Guru lu masuk nggak guru lu gitu. Ya, adu-aduan guru dah ujung-ujungnya gitu. Walam yafhamu anna dzalika li dha'fi nasiril haq. Ya. Dan mereka tidak memahami ini orang-orang ahlu taklim tadi. Anna dzalika bahwasanya yang demikian itu li dha'fi nasiril haqqi itu karena lemahnya orang yang membela kebenaran. Jadi ahli taklim ini nggak ada yang bisa ngelawan di zaman itu. Ya, Imam Ghazali disuruh khalifah untuk ngelawan mereka. Kata orang ahli taklim apa? Orang kemarin yang ngatain kita, yang nyerang kita kalah. Apa kata Imam Ghazali? Itu karena mereka lemah gitu. Jagoan Imam Ghazali ya. Dia aja lemah, cemen gitu. Coba lawan gua, kata Imam Ghazali gitu bahasanya gitu ya. Aja kata Imam Ghazali ya. Jadi bukan karena mereka kuat, karena yang ngelawannya lemah. Itu. Ya. Balis shawab al-i'tiraf bil hajah ilal mu'allim. Apaan? Waja'lihi bitariqihi, dan ya lemahnya cara ia ya berdebatnya itu ya. Balis shawab, akan tetapi yang benar al-i'tiraf bil hajah ila mu'allim. Memang benar kita mengakui nih i'tiraf kita. Kita ini butuh mu'allim, butuh guru. Semua orang butuh guru. Ya. Jadi seolah gini nih, orang yang menentang mazhab aliran taklim, aliran orang yang ngaji pakai guru, kesannya kayak nggak butuh guru gitu ya. Ya. Ada kan orang yang ingkar sunnah, ada kan, yang dikit-dikit Quran. Kayaknya seolah kalau orang yang ingkarin pemikiran ingkar sunnah nggak butuh Quran gitu. Oh enggak, kita pegangan Quran. Cuman ente jangan ngingkarin hadis, gitu. Jadi yang salah bukan taklimnya, tapi cara ente dalam memahami taklim itu apa. Guru nggak mesti maksum gitu. Nah, yang maksum cuma Nabi. Makanya kata Imam Ghazali, kita mengakui kita butuh mu'allim wa annahu la budda. Bahwasanya memang harus, tuh bahkan Imam Ghazali mengatakan harus wa an yakunal mu'allim ma'sum, guru itu harus maksum kata Imam Ghazali. Lakinna mu'allimanal ma'sum huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang maksum cuma siapa? Cuman Nabi Muhammad, udah gitu. Ya. Fa idza qalu huwa mayyit, kalau seandainya mereka berargumen huwa mayyit, Nabi Muhammad udah meninggal, udah mati. Fa naqulu wa muallimukum ghaib, guru ente juga ghaib, enggak ada siapa guru ente. Jadi mereka itu mengklaim guru itu harus maksum. Ditanya sama Imam Ghazali, emang guru ente siapa? Ngomongnya harus pakai guru, harus pakai sanad. Emang sanad ente mana gitu. Ya. Pokoknya pakai sanad gitu. Pokoknya punya guru, enggak ketahuan gurunya siapa. Pendirinya juga enggak ketahuan siapa. Ya, makanya kalau ada aliran yang kita kagak tahu pendirinya siapa, tinggalin. Ya. Ada ISIS. Siapa pendiri ISIS? IIS. Biar namanya terkenal ISIS ditambahin S gitu. Nggak ketemu siapa, tinggalin. Ya. Aliran apa lagi yang nggak terkenal? PWI. Ya. Seandainya terkenal nih PWI, wah siapa pendirinya? Imad misalnya. Coba siapa Imad? Cari tahu gimana biografi beliau, gimana ngajinya, gimana ame gurunya, apa pemahamannya, apakah dia diterima oleh para ulama, itu yang kita cari. Oh ternyata dia menolak, mengingkari, bahkan diingkari sampai ulama di zamannya, khalas sudah tinggalin. Walaupun kita kenal. Coba NU, siapa pemimpinnya? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Diakui gak sama ulama? Oh diakui. Diakui sama Habib Ali. Diakui sama ulama fi zamanihi. Dan bahkan gurunya pun merestui Mbah Holil Bangkalan, ikutin ajarannya. Ya, Kim Mbah Dahlan, ya, sama juga diakui oleh orang sezamannya. Nah, jadi kembali lagi ya, kalau kita pengen mengikuti aliran, harus tahu dulu siapa pendirinya. Tanya dulu, ini aliran siapa yang mendirikan? Ada jamaah tabligh, siapa yang mendirikan? Syekh Kandahlawi, seorang sufi. Ikutin, nggak apa-apa. Ya, ada aliran namanya NII. Nah, NII. Siapa pendirinya? Mukhlis Purnama. Gitu. Nah, apa? Siapa pendirinya NII itu? Siapa Kartosuryo? Siapa dia? Sufi? Wali? Ulama? Nggak tahu, majhul. Ngapain ikutin yang majhul?
Ya. Antum diajakin ikut ya kumpul-kumpul pengajian. Gurunya siapa? Gurunya ada dah. Belajar di mana? Nggak tahu di mana ya. Jangan dulu tanya dulu kemana ya sanatnya gitu. Ya. Pahami Pak Anis ya. Iya, ntar nggak jadi nyembah batu kita. Ternyata sholat pakai batu. Mana batu baterai lagi? Udah si A nggak diakuin si A. Batunya batu baterai soalnya. Wa idza qalu muallimuna qad 'allama ad-du'ata wa bassahum fil bilad. Kalau mereka berargumen lagi, muallimuna guru kami qad 'allama ad-du'ata telah mengajarkan para dai-dainya, para murid-muridnya. Wa bassahum fil bilad dan telah mengutus mereka, menyebarkan mereka di penjuru negeri. Tuh ya. Mereka balas lagi nih, guru kami udah pernah ngajarin tuh murid-murid. Nah, ini sekarang murid-muridnya nih gitu. Wa huwa yantadiru muraja'atahum, dan mereka itu menunggu kembali guru mereka kepadanya. Ya. Ini yang disebut Imam Mahdi nanti. Ya. Kan Syiah gitu kan? Ya. Kan mereka menganggap semua imam mereka apa? Maksum gitu. Ini ikhtalafu au ashkala alaihim muskilun, ya, meskipun ya mereka berselisih ya dan ada mengalami persoalan yang muskil, tetap gurunya cuma satu tapi gaib tadi ya. Fanaqulu wa muallimuna qad 'allamad du'at wa bassahum fil bilad. Sama kalau kata Imam Ghazali, guru kita juga sama, udah ngajarin dai-dai, udah mengutus mereka di penjuru negeri, wa akmala ta'lim, bahkan sudah menyempurnakan pengajarannya. Ketika Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu siapa duatnya? Para sahabat hadirin tuh ya. Makanya ini bedanya kan sebenarnya antara nih guru gaib sama enggak kan gitu. Kalau kita kan enggak gaib, gurunya ketahuan. Antum kalau mau lihat sanad ilmu tuh, lihat aja sendiri siapa dari siapa. Itu ada semua ulamanya. Coba kalau mereka ada yang namanya guru gaib. Siapa guru gaib gitu? Ya. Wa ba'da kamalit ta'lim la yadurru mautul muallim, dan setelah sempurnanya pelajaran la yadurru, maka tidak mengapa meninggalnya guru utama tadi yang maksum gitu. Karena sang guru sudah menyempurnakan semua ilmunya itu. Makanya kita nih mumpung guru masih hidup, guru-guru kita masih hidup, tuh manfaatkan ya. Hadiri, serap ilmunya. Tapi emang sih kalau nggak belajar ilmu alat kayaknya nggak akan serap semua. Karena sebagian besar ilmu guru kita itu ilmunya ilmu alat ya. Bayangin coba untuk mempelajari 3 ilmu, fikih, tasawuf, ame tauhid, perlu 15 pan ilmu. Banyakan mana? Banyakan 15-nya kan gitu ketimbang yang tadinya gitu. Bahkan lebih itu. Itu cuman syarat penafsiran dalam kitab Al-Itqan aja. Ya jadi nggak masalah ya kalau guru udah meninggal selama ilmunya sudah apa tuh? Tersebar. Kama la yadurru ghaibatuhu, sebagaimana tidak membahayakan pula ketidakhadirannya. Kenapa? Ilmunya udah ada. Fabaqiya qauluhum, maka tersisalah satu pertanyaan buat mereka. Ya, apa? Tersisalah satu pertanyaan ya dari mereka. Kaifa tahkumuna fima lam tasma'uhu au bin nasi wa lam tasma'uhu ambil ijtihadi war ra'i wa huwa madinnatul khilaf. Ini kata mereka nih. Ini kata mereka apa? Kaifa tahkumuna, bagaimana kalian menetapkan hukum fima lam tasma'u, pada perkara yang kalian nggak pernah dengar langsung. Ya kita kan nggak pernah dengar langsung. Kita dari nabi, dari sahabat, dari ulama gitu. Atau bin nas, kalian mendapatkan dari nas, dari teks kitab. Walam tasma'uhu, kalian nggak pernah mendengarnya langsung, gimana? Kalau kita kan gurunya hadir, guru kita langsung ngomong begini-begini dan sebagainya gitu. Ya, makanya mereka mempercayai betul kalau imam mereka termasuk kayak Syekh Imam Khomeini ya, dan ke atas itu mereka itu maksum itu. Ya, makanya Iran tuh maju ya, di antaranya karena mereka menyetarakan imam mereka seperti Nabi. Ya. Sebenarnya kita nggak perlu begitu. Dengar aja kata ulama, hidup nih jalan negara gitu. Emang ulama posisinya kan di bawah presiden. Buktinya bukber diundang kan gitu.
Harusnya kan yang nentuin tanggal siapa? Ulama. Besok aneh buka berat tanggal 17. Tanggal 16 ada undangan di markas. Iya, salah. Acara haul tuh. Spill dikit ya kan. Harusnya begitu, tapi kan agak di negara kita posisi ulama tuh di bawah ya. Gitu. Jadi ulama bukan bikin proyek ya, tapi malah justru dari dalam proyek tadi gitu. Ya. Makanya nggak maju ya kita membelakangi ulama. Ambil ijtihad warra'i. Ya, ataukah kalian ya, itu menghukumi sesuatu dengan pendapat atau ra'i? Wa huwa madzinnatul khilaf, yang namanya ra'i ame ijtihad itu berpotensi menimbulkan khilaf. Ya. Jadi kan gampang ini nih. Nih kalau kita kenapa khilaf mulu? Memang karena masalahnya di sini. Kita menghukumi sesuatu pakai nas, pakai dalil. Dalil itu bisa dipahami A, bisa dipahami B, bisa dipahami C, tergantung ulamanya. Seandainya nih kita kayak si A misalnya, apa kata imam gitu. Misalnya gimana nih? MBG lanjut apa enggak gitu. Jangan, enggak lanjut, udah habis tuh. Ya. Tapi kalau misalnya kita sekarang ya, gimana Kiai? MBG bagus gak? Enggak bagus. Tapi kata Kiai Ono bagus-bagus aja katanya. Iya udah cair, udah bagus. Kan repot kan, ini ulama bilang boleh, ini ulama bilang nggak boleh. Ya bingung kita nih. Gitu ya. Jadi memang ya keren juga tuh Syiah tuh ya. Gitu. Dia cuma satu udah tuh. Makanya nggak ada khilaf. Tapi justru kadang di balik khilaf ada rahmat gitu ya. Kan berkat adanya khilaf antara Ramadan siapa duluan kan ada yang dapat proyek kan begitu ya. Ya salah. Buat ITTA aja ya. Iya lah, masa hadir nggak dapat bisa haroh ya. Iya. Kan yang tren lama katanya kayak gitu. Fanaqulu, maka kami katakan, jawab Imam Ghazali. Apa jawabannya? Naf'alu ma fa'alahu Mu'adz. Kami mengerjakan sebagaimana yang dilakukan Sayyidina Mu'adz. Idh ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Ketika baginda Rasul mengutusnya kemana? Ke Yaman. Ya. Annahkuma bin nasi inda wujudin nas wabil ijtihad inda adamih. Nah persis tuh. Jadi Rasul nggak bilang gini, ya Mu'az kalau ada masalah apa-apa tanya aneh. Lah repot, zaman lu belum ada WA kan gitu. Video call sama Nabi gitu nggak bisa. Maka Rasul mengatakan apa? Ya Mu'az, kalau ada permasalahan apa, bagaimana engkau menghukuminya? Kaifa taqdi? Apa kata jawaban Mu'az? Aqdi bi kitabillah. Saya hukumi dengan apa yang di Quran. Fa illam tajid, kalau nggak ada nasnya, aqdi bi qauli Rasulillah. Saya berijtihad dengan perkataan Rasul. Kalau seandainya nggak ada di hadis, ajtahidu bi ra'i. Aku berijtihad dengan pendapatku, itu yang paling benar udah. Gitu ya. Dan ini kata guru saya namanya fit and proper test dari Nabi. Yang Nabi tanya bukan ya Mu'az berapa ayat yang ente hafal, berapa hadis yang ente hafal. Ya, kenapa nggak begitu? Karena orang hafal ayat, hafal hadis belum tentu ngerti. Ya. Makanya yang udah hafal, udah ya paham, udah hafal, udah banyak hafalannya Al-Quran sama hadis, tinggal antum memahami isi artinya. Gitu. Bagus. Yang jelek kalau misalnya orang paham tapi nggak hafal gitu. Udah bagus hafal tapi paham. Jelas ya. Nah ini kata Imam Al-Ghazali, annahkuma bin nas, maka kami menghukumi dengan nas inda wujudin nas, kalau ada nas, wabil ijtihad inda adami, dan dengan ijtihad ketika nggak ada nas. Bal kama fa'alahu du'atuhum, bahkan sebagaimana yang dikerjakan para dai-dai mereka, idza ba'udu anil imam, ketika mereka jauh dari imam yaitu Nabi, ila aqsil bilad, di negeri-negeri yang jauh. Idh karena la yumkinuhu an yahkuma bin nas, karena nggak mungkin kita menghukumi dengan nas. Fa inna nususa mutanahiyata, karena nas juga itu mutanahiyah, ada batasnya. La tastau'ib al-waqa'i, tidaklah dia itu ya bisa menjangkau kejadian-kejadian ghaira mutanahiyah, yang kejadian tersebut juga tidak ada batasnya. Itu ya. Jelas ya. Jadi nas Quran itu ada batasnya, makanya ada hadis. Kadang ada yang dijelaskan di dalam hadis tapi tidak ada dalam Quran. Bahkan kadang di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Ya.
Nah, disitulah ijtihad. Wala yumkinuhur rujuk, dan tidak mungkin juga pulang fi kulli waqiatin tiap ada masalah ila baldatil imam, ke negerinya imam itu Rasulullah. Nggak mungkin nih Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pulang nih. Ada orang nanya, bentar ya, Anda nanya Rasulullah, kelamaan. Ya, maka dikasih garis-garisnya Nabi. Nih, orang kalau nanya begini, 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 begini. Sayyidina Muaz mikir, oh berarti kalau gini, maknanya gini. Oh berarti hukumnya begini, begitu. Sampai suatu hari pernah kejadian dalam kitab Kiai Haji Nahrawi Abdul Salam, yang salah satu ulama besar di Pancoran yang kitabnya itu viral di Mesir itu. Ada kisah Sayyidina Ali menjawab pertanyaan waktu diutus, kan sama Sayyidina Ali itu. Sayyidina Muaz sama Sayyidina Ali. Nah, sahabat-sahabat yang nanya dengan Sayyidina Ali di Yaman, ketika mereka haji atau umroh, nanya sama Nabi. Ternyata jawabannya beda. Jawabannya beda. Tapi Rasul nggak menyalahkan. Pelajarannya apa? Bisa jadi apa yang dihukumi sahabat salah, tapi karena ijtihad bernilai satu pahala. Ya, nggak mutlak salah. Wala yumkinuhur rujuk fi kulli waqi'atin wa an yaqta'al masafa, dan tidak mungkin apa? Dia menempuh jarak, wa yarji, dan dia pulang, fa yakunul mustafti qad mata, bisa jadi orang yang nanya udah meninggal. Ya guru, ini mau nanya, apa masalahnya? Ini kalau orang sakit itu kalau demam boleh nggak mandi wajib? Bentar ya, Anda nanya Nabi dulu, jauh ke Madinah. Pas udah balik udah meninggal, kenapa? Udah mandi duluan dia tuh. Ya, jelas ya. Ada orang nanya mana? Guru, emang bener kalau orang makan obat cacing haram? Ya, yang jelas pastikan tuh cacing masih punya obat ya. Gitu. Obat cacing kita makan kan gitu. Tadi pakai obat apa? Gitu. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i cacing itu termasuk hewan yang menjijikan. Berarti haram. Berarti orang yang tipes mengkonsumsi obat cacing, mau yang diminum, yang dibikinin obat dan sebagainya, dasarnya haram. Ya. Kecuali nggak ada obat lain, maka boleh minum karena darurat. Nah, kalau pengen minum obat cacing, pindah mazhab Imam Maliki. Kan begitu, jelas. Ya. Coba kalau kudu nanya dulu gitu. Ya, ditanya begitu, kudu nanya dulu, tipes nggak ada obatnya, meninggal, udah jawab aja gitu. Walaupun bukan dari imam langsung begitu. Ya. Di Adabul Insan itu ya, baca kitab Adabul Insan bab Adabul Mufti wal Mustafti, nanti ya dibaca sendiri aja itu. Wafatal intifa birruju, maka hilanglah kemanfaatan gara-gara dia pulang dulu tuh. Nanya ame Nabi kejauhan. Faman ashkalat alaihil kiblat, begitupun siapa orang yang muskil dengan kiblat, falaisa lahu tariqun ma, dan dia enggak punya jalan illa an yusalliya bil ijtihad, kecuali salat dengan cara ijtihad kira-kira. Ya. Maka pun sama hukumnya. Enggak perlu kita nanya Nabi dulu gitu. Nanya imam dulu, enggak usah ijtihad, kira-kira sono gitu. Ya. Idlau safara ila baldatil imam, karena sekiranya kalau dia musafir ke negerinya imam, ya, lima arifatil kiblat, untuk mengetahui pasti arah kiblat, lafata waktu sholat, pasti ia akan ketinggalan waktu sholat. Faidan, maka oleh karena itu jazatis sholat, boleh sholat ila ghairil kiblah, kepada selain arah kiblat, binaan ala dhon, yang mana itu dibangun berdasarkan dugaan yang kuat. Syaratnya apa? Dugaan kuat ya, ingat. Bukan kira-kira asal, bukan. Ya, kalau kita menduga kuat misalnya ke arah sana, dugaan kita ke sana, sholat di sana. Sholat berikutnya ke sono, yaudah ke sono. Gitu. Ya, walaupun beda nggak masalah, kata ulama begitu. Ya, Johor ke sono, asar ke sono, maghrib ke sono, nggak apa-apa. Pada saat itu lebih condong kemana kita kuatnya. Gitu. Wa yuqalu innal mukhti'a fil ijtihad lahu ajrun wahid. Nah, dikatakan dalam sebuah riwayat, sungguh orang yang salah dalam berijtihad itu baginya satu pahala, walil musibi ajron, orang yang benar dapat dua. Ya, jadi gini nih, penentuan Ramadan kemarin tanggal 18 sampai 19 ya. Saya mau tanya, itu ijtihad bukan? Berarti ada yang benar, ada yang iya. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Dua mah nggak bisa, kan Allah wal wahid ya. Ingat kenapa minazulumati ilan nur? Karena kegelapan, kesesatan itu zulumat pakai jamak, karena emang yang banyak, yang sesat banyak, beragam-ragam. Tapi an-nur
mufrad. Li'annal haq wahid. Dari 4 mazhab dalam berhukum, kadang nih ada 3 yang sepakat, 1 berbeda, bener gak? Kira-kira yang bener yang mana? Kayaknya sih yang 3 nih. Kayaknya ya. Harusnya kan ini salah kan? Emang salah, tapi kata Nabi dapat pahala. Ya. Jadi banyaknya jumlah orang yang berpendapat itu sepertinya menunjukkan ada indikasi kebenaran di situ. Gitu. Kemarin waktu Ru'yatul Hilal tuh, ya. Kan kadang ada khilaf tuh ya. Kira-kira yang benar yang banyak apa yang dikit? Yang banyak. Ya. Wahabi dikit banyak Wahabi. Hah? Dikit. Kita bikin ya, kita berundang acara maulid gitu. Artinya apa? Ini prinsip dalam agama ya. Kebenaran itu satu. Tapi Islam ya tidak menyia-nyiakan orang yang mau usaha gitu. Jadi kalau ada orang mencari kebenaran terus salah, dapat pahala masih walaupun salah. Ya, dan boleh mengerjakan itu karena dugaanku kuat gitu ya. Jelas ya. Jadi tetap yang benar satu. Nah besok nih Lailatul Qadar kan kalau udah benar kedar malaikat kan ya. Ini yang mana nih? Katanya malam misalnya dalam 21. Lah kan beda-beda. Makanya saya bilang tadi tetap Lailatul Qadarnya 1 enggak 2. Yang mana itu? Nah enggak, makanya cari dulu nih NU apa Muhammadiyah yang benar gitu. Kalau NU yang ente anggap benar yakin ikutin Lailatul Qadarnya NU gitu. Udah paling aman tiap malam udah ya aman tuh. Enggak bakal kelewat ya. Kata almarhum guru kita Kiai Musonib, kalau ente sholat isya jamaah ame sholat taraweh dapat Lailatul Qadar gitu. Dan kalau yang pakai ngumpet di WC dulu gitu terus balik lagi kira-kira dapat gak tuh? Enggak tahu dah tuh. Kalau di markas enggak ada ya, enggak ada sholat semua lengkap sholatnya. Wa kadzalika amru sarfiz zakat ilal fakir, begitu juga penyaluran zakat kepada orang miskin. Farubbama yadhunnuhu fakiran bijtihadin, maka terkadang seseorang mengira dia itu orang fakir dengan ijtihadnya. Kan orang mengira orang fakir kan ya kira-kira kan ya. Kecuali dia ngomong kali gitu. Bang, aneh fakir nih bang. Mana buktinya? Ini surat SKTM-nya ada. Nah, berarti fakir. Kasih zakat. Nah kalau dia nggak ngomong, kan banyak orang soleh yang nggak mau ngomong dia susah. Padahal susah kan gitu. Nah maka dengan ijtihadnya kayaknya ini susah dah. Gitu. Apa ciri-cirinya? Misal motornya mati, ya gitu. Kok ente nggak datang? Motor aneh mati. Ya, emang nggak ada bensinnya? Ya kagak ada. Kok kenapa nggak ini nggak datang? Ya kagak ada bensinnya. Kenapa nggak beli? Nah ujungnya baru tuh, nggak ada duit gitu. Atau di WA checklist 1 mulu. Kita kemana sih? Checklist 1 mulu. Itu berarti indikasi nggak dapat tuh. Fakir wifi namanya, bukan fakir miskin lah gitu. Apakah mendapatkan zakat? Ya lihat tergantung dulu. Jelas ya. Jadi menentukan orang fakir juga ada age. Ya kalau sekarang susah, ya susah. Dibilang kaya tapi ngutang. Dibilang kaya tapi ngutang. Dibilang miskin tapi jalan-jalannya ke puncak mulu. Nah, kan keder gitu. Dia kaya miskin orang nih gitu. Bingung. Kalau dulu jelas gampang. Orang kaya ada parabola di rumahnya tuh. Gitu orang kaya. Rumahnya tingkat deh. Ya salah. TV-nya 2. Itu udah kaya banget tuh. TV-nya 2. Yang atau di kamar, yang atau di ruang tamu. Nyalain pakai kaki dah gini. Yes. Berarti masih miskin, nggak punya remote berarti. Masih miskin. Tuh. Nah, orang kaya gampang, lihat aja ubinnya. Kalau masuk rumah pakai sendal, orang kaya udah tuh. Bener gak tadi? Bener, kalau ke rumah orang tuh masih lepas sendal, belum kaya-kaya banget. Tapi kalau udah pakai sendal tuh, kaya, berarti punya pembantu. Karena kalau nggak punya pembantu, masuk pakai sendal, digeplak sama yang punya rumah. Habis dari balong lo main bola, kaki debal banget tuh, ya gitu. Ya, jadi ciri orang kaya tuh kalau ke rumahnya nggak pakai sendal tuh. Ntar ada anjing ya salah. Ada kotak posnya, ya. Orang miskin nggak ada punya kotak pos, ya gitu. Ya, kalau sekarang ada kotak paket ya, kotak JNE, kotak paket COD gitu ya. Ya, jadi gitu pakai istihad, ya. Wah huwa ghaniyun batinan bi ikhfa'i. Nah, padahal sebenarnya dia kaya. Kenapa? Namun nyembunyiin hartanya itu. Kurang ajar gak tuh? Udah kita kira dia miskin, kita kasih 1 juta, dia banyakkan dia duitnya. Di ATM-nya 100 juta ternyata. Waduh, luar biasa tuh. Ternyata CEO dia ternyata tuh ya.
teng neng 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 teng neng. Ada musik kan? Teng 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 teng. Kenapa dia kaya? Biikhfa'ihi malahu, dengan sebab dia menyembunyikan hartanya. Fala yakunu mu'akhadan, maka tidaklah dia itu berdosa. Bihi, dengan sebab dia kasih itu zakat sama tuh orang. Wa in akhta, meskipun dia salah tuh ya. Kita kan ngira-ngira nih kayaknya miskin dah, gue kasih, ternyata kaya. Wah, sah gak zakat gue kemarin tuh? Ya, gitu. Li'annahu lam yu'akhadh illa bimujibi dhannih, karena dia tidaklah dihukum, dibebani kecuali dengan kuat dugaannya. Ya. Makanya ada orang tuh malam-malam mati lampu. Ya. Wah, dia gerasak kerusuk ke rumah tetangganya. Dapatlah tetangganya tuh perempuan. Ternyata dizinahin tuh perempuan. Pas nyala lampu bininya. Pertanyaan nih, dosa apa enggak? Dosa. Karena niatnya itu ya. Jadi walaupun tuh istrinya, ada orang ngerusakin motor gitu. Pas nggak lama lah, ini kayaknya motor gua gitu. Dosa nggak? Dosa. Karena nih niatnya. Jadi yang dilihat sama Allah niatnya. Dia tadi pengen ngasih nih. Dipikirnya orang miskin, ternyata orang kaya. Allah nggak bakal hukum. Tetap dianggap sah karena nih niatnya gitu. Ya, tadi di pertanyaan tuh di medsos. Ada orang imam jadi khotib, buru-buru lupa mandi wajib. Bangun tidur, wah jam 11:30 deh, langsung pakai baju nggak pakai mandi, langsung ke masjid khutbah. Habis sholat doa diingat lah, belum mandi wajib ini tuh gimana tuh? Apakah Jumatnya diulang? Hah? Apa mandi berjamaah? Mewakili imam yang belum mandi tadi? Ternyata jawaban fikihnya hanya imam yang wajib mandi dan mengkodok sholat johornya, dan makmum sah karena dugaannya kepada imam gitu. Kecuali si makmum tahu nih, ya makmum tahu, makmum tetangganya. Nah, tadi pagi kayaknya dia bilang belum mandi dan misalnya gitu. Tanya, bang lu udah mandi? Belum. Wah batal dong. Baru dia tuh karena dia tahu. Kalau makmumnya nggak tahu maka dihukumi dengan sangkaannya tadi. Gitu ya. Jadi nggak perlu mandi berjamaah. Oh mandi semua kodok. Imamnya kan yang junub imamnya doang. Jelas ya. Fa in qala dhannu mukhalifihi kadhannih, jikalau ia berkata dugaan lawan itu sama dengan dugaannya, fa aqulu, maka aku katakan huwa ma'murun bittiba'i dhanni nafsih, dia itu diperintahkan untuk mengikuti dugaannya sendiri. Kal mujtahidi fil qiblah, sama dengan orang yang ijtihad dengan kiblat. Yattabi'u dhannahu, dia harus ngikutin sangkaan dia, dugaan dia. Wa in khalafa ghairuhu, meskipun dia itu menyalahi akan orang lain. Makanya kalau kita di kapal tuh, ya di kapal, di apa, kapal gede pelni itu, ada yang ngadep sono sholatnya berdua, ada yang ngadep sono. Ini beda, ini bukan beda mazhab, bukan beda aliran, ini sama sunni juga, tapi yang atuk meyakini sesuai dengan keyakinannya. Ada orang jamaah begini, imamnya mencong ke kanan gitu ya. Pertanyaannya boleh nggak gitu? Boleh, karena imamnya meyakini emang kayaknya belok gitu, maka dibelokin. Tapi kalau kita nggak ada urus-urusan, datang kemana, ke masjid As-Salafiyah, datang udah ada karpetnya, udah nggak usah pakai miringin. Namanya menggel-megelin diri sendiri. Udah karpet begini, imam begini, dimiringin sama dia ke sono. Ya. Kayak nggak percaya banget sama pengurus masjid. Seandainya salah pun nih, kita nggak dihukumi dosa. Kenapa? Kita mengikuti ijtihadnya yang bangun masjid. Pernah dicek tuh waktu itu Al-Waqfiyah miring, mencong. Pakai Google apa? Google Earth. Kan bisa tarik tuh. As-Salafiyah lurus. Ya, wah berarti apa namanya? Al-Waqfiyah mencong nih, akhirnya dimiringin. Sekarang balik lagi. Normal lagi. Kenapa? Ternyata pas ditarik garis, diukur ame bangunan atas tuh, ternyata atasnya emang kurang mencong. Yang bawahnya begini gitu. Atasnya begini, bawahnya begini. Ternyata kagak salah. Paham nggak? Itulah karena ngitungnya pakai Google, nggak pakai ilmu paha. Ternyata orang dulu pakai ilmu palak, bener sono, kan namanya bangunan ngikutin jalan gitu. Kayak di sini kan, gitu. Ya jelas ya. Jadi kita nggak apa-apa beda ijtihad sama orang lain gitu ya. Besok nih, ya yang lebarannya apa? NU itu. Saat saya di kampung saya Muhammadiyah, kan pulang kampung dia. Kan lebarannya apa tuh? Duluan.
Saya puasanya NU kemarin belakangan, boleh nggak saya ikut Muhammadiyah? Boleh. Namanya ngikutin pendapat orang lain. Tapi syaratnya kudu kampungnya Muhammadiyah. Ini kampungnya NU juga. Kampungnya NU ngapain pindah-pindah? Ikutin aja terus di satu pendapat gitu ya. Gitu ya. Jelas ya. Jadi karena puasa itu enggak satu kesatuan. Ya, bisa misah. Ya. Makanya kata Imam Maliki gini, cukup satu kali niat puasa Ramadan untuk 30 hari. Dibantah sama Madhab Syafi'i. Oh enggak begitu. Kalau seandainya kita satu niat buat 30 hari, batal satu batal semua. Batal satu batal kan satu niatnya. Tiap hari batal satu, yang lain enggak kena. Karena apa? Tiap hari kan niat. Beda-beda ini mustakil. Gitu. Ya, makanya udah niat satu tuh itu. Batal semua tuh ntar. Ya udah Madhab Syafi'i aja. Ini kan kalau kita ngikutin Madhab Syafi'i enaknya tiap hari kita sholat raweh ya. Tiap hari sholat. Karena niatnya di mana? Dia sholat raweh. Enggak niat pun asal udah makan Indomie, pakai telur, pakai air teh, udah nyaur namanya kata ulama gitu. Walaupun dia nggak ucapin nawa itu soma godin, tapi di hatinya kan apa? Mau nyaur nih, puasa nih ntar kan pasti begitu. Udah kita tetap konsisten di Madhab Syafi'i selama emang masih bisa di situ gitu. Ya. Jelas ya. Jadi kalau satu mazhab kita bisa ikutin istiqomah, nggak usah pindah-pindah ke mazhab yang lain ya. Gitu. Ada yang nanya lagi Ustadz, kalau saya lagi puasa kesandung, saya jatuh terus sawarma masuk ke mulut saya beserta dengan esnya, apakah saya batal atau itu rezeki dari Allah? Gitu. Ustadznya bingung yang di YouTube. Yang nanya siapa itu ya? Di Arab itu konyol banget cara nanya ya. Wa in qala fal muqallid yattabi'u Abu Hanifah wa Syafi'i rahimahumallah am ghairahuma fa aqulu fal muqallid fil qiblah indal ishtibahi. Fa in qala, jikalau seseorang berkata, fal muqallid, maka si muqallid yaitu orang awam maksudnya, si orang awam gitu, yattabi'u, dia harus mengikuti Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau selain keduanya ya. Jadi ya, kalau orang ahlu ta'lim mengatakan, jadi kalau orang muqallid itu ikut siapa ya? Abu Hanifah, Syafi'i apa yang selainnya gitu. Fa aqulu, maka Imam Ghazali jawab apa? Fal muqallid, orang yang awam, fil qiblah, dalam masalah kiblat, indal istibah, ketika dia itu samar-samar ya, fi ma'rifati, dalam mengetahui al afdol al a'lam, yaitu siapa yang paling utama dan yang paling berilmu, bidala ilal kiblat, dengan dalil arah kiblat, fayattabi'u dzalikal ijtihad, lalu kemudian ya dia itu mengikuti ijtihad tersebut. Fakadzalika fil mazhab, demikian juga dalam mazhab. Jadi kalau misalnya ada dua orang ijtihad kiblat nih, ada yang bilang sono, ada yang bilang sono. Kita kan mikir ya, ini kira-kira dari dua orang ini yang benar yang mana? Ini kiblat doang nih, masalah kiblat. Oh kayaknya ini nih dia pernah ngaji. Yang ini jangan ada dia pakai piling doang. Nah sama tuh kita ikutin yang ini. Sama dalam madhab gitu juga. Kita ikut yang mana? Ya Abu Hanifah sama Imam Syafi'i. Ikutin yang paling kita ya yakini gitu. Maka faradul khalqi ilal ijtihad daruratan al anbiya wal a'immah. Maka mengembalikan al khalqi, makhluk atau manusia, ilal ijtihad, kepada proses ijtihad ya, daruratan, secara darurat, itu telah dilakukan oleh para nabi dan para imam. Jadi apa tuh? Jadi dalam masalah kiblat teman-teman semua, ini ada yang namanya mujtahid. Jadi ada dua mujtahid. Pertama mujtahid air sama mujtahid kita ini mujtahid ini. Aneh mujtahid. Mujtahid apa ya? Air gitu. Ini air bersih apa enggak kayak gini nih. Ini air mutlak apa air mustamal nih. Nah, kita istihad di situ. Berarti kita ini mujtahid cuman dalam urusan apa? Air. Itu imam-imam kita percaya sama kita. Kita boleh istihad. Ya, maka tadi dikatakan, maka mengembalikan ya makhluk kepada istihad, artinya nyuruh makhluk buat istihad
ulama kita para nabi udah nyuruh. Rasul nyuruh Sayyidina Mu'az, ya. Imam nyuruh kita. Kalau urusan kiblat tuh nyari diri, nggak usah pakai nanya Imam Syafi'i gitu. kita kita nyari kiblatnya. Ntar aneh mau baca Fatihah tawassul, Al-Fatihah ila ruh Imam Syafi'i. Kalau ngimpi aneh sholat, kalau nggak ngimpi aneh nggak sholat. Nggak bisa ngapain. Udah imam kita nyerahin buat kita. Urusan air, urusan kiblat cari sendiri. Dengan keyakinan ma'al ilmi bi annahum qad yukhti'una. Padahal mereka tahu bahwasanya manusia yang disuruh ijtihad tadi bisa jadi salah. Bal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul bersabda, ana ahkum bidzahir, saya menghukumi sesuatu dengan yang zahir. Jadi kalau ada misalnya ente ketemu air misalnya, terus ente cium ada bau kencing kucing, ya udah, ini namanya kencing kucing itu. Cium dah bang, ada bau kencing kucing nggak? Enggak. Kok aneh nyium ya? Ente nyium lagi, enggak, ternyata mulutnya dia gitu. Salah sih, hidung dekat mulut gitu. Nah, itu namanya istihad kan gitu ya. Jadi nahnu nahkum bil dzahir wallahu yatawallas sarair, dan Allah lah yang ngurus perkara yang sir tuh. Jadi kita kalau ditipu sama orang nggak apa-apa selama kita udah istihad. Ya. Masalah hati urusan siapa? Allah. Pernah kejadian ada seorang dalam Sahih Bukhari ya, diceritakan dia sedekah, dicari orang susah, yang mana orang susah, ketemulah ada orang perempuan malam-malam, dikasihlah tuh ya dengan sembunyi pas pagi-pagi kedengeran suara viral ada seorang pezina ya dikasih sedekah, nyesel ya Allah udah sedekah ngumpulin lama-lama ternyata dapatnya sama si pezina tadi. Nah itu enggak dihukumi salah dalam artian dosa, enggak. Ya, apakah termasuk bantuin pezina? Ya kagak. Karena niat dia mau ngasih orang susah. Ya gitu. Nah, kumbit urusan hati urusan siapa itu? Allah. Ai ahkumu bi ghalibi dzannil hasil min qauli syuhudi, yakni maknanya aku menghukumi bi ghalibi dzanni dengan dugaan kuat al hasil yang ada min qauli syuhudi dari perkataan para saksi. Jadi kalau saksi bilang saya enggak mencuri, ya udah. Sumpah ente demi Allah, udah nahkum bil zahir. Urusan dibohong dia sama Allah. Ya, makanya kalau ada orang ning utang sama kita. Ya, orang utang ada orang nagih utang sama kita. Asalnya kita punya utang apa enggak? Hah? Orang nagih utang sama kita. Asalnya kita punya utang apa enggak? Enggak, al aslu bara'atuz zimah. Manusia itu asalnya enggak ada tanggungan. Kita kan lahir enggak ngutang kan? Kali kita orang Indo kali ya, lahir langsung 20 juta tuh ngutang dengan negara. Belum proyek MBG. Bayangin, antum lahir ke dunia nggak ada utang. Makanya ketika orang mengklaim katanya kita punya utang, hadirkan bukti, hadirkan saksi. Kita emang orangnya rada pikun lagi. Ada nggak saksinya ente? Oh ada teman aneh nih. Ya, udah kata hakim ente bener tahu dia ngutang. Iya demi Allah. Udah hakim memvonis dia ngutang. Ya gitu. Jelas ya. Jadi sah-sah saja itu terjadi. Ya. Tapi kalau seandainya si yang diklaim tadi bersumpah lagi, kalah dia. Al aslu bara'atuz zimah. Kecuali yang tadi berhasil mengeluarkan bukti. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ya, gitu. Kemarin kita lagi baca tuh. Lagi baca ayat itu, habis selesai shadaqallahul azim, ada yang japri minjem duit dong gitu. Waduh. Perintahnya apa yang pertama? Di situ disuruh datengin 2 orang saksi. 2 orang saksi ya. Tuh, 2 orang saksi ini bisa dari 2 pihak. Kalau nggak ada laki-laki, 2 orang saksi, maka 1 orang laki-laki setara dengan 2 orang perempuan, dan tulis gitu. Itu tulis. Tapi kalau utangnya man goceng nggak usah ya gitu ya. Mahalan pulpennya sama tinta. Mengajak orang ya, ayo kita saksikan berapa utangnya, goceng, kurang ajar tuh. Kalau utangnya kali 1 juta gitu mending, udah juta-juta tuh mending, tapi kalau menggoceng mau jangan itu. Tagih aja di hari kiamat tuh, enak tuh ya itu. Wa rubbama akhtau fi, terkadang salah, wala sabila ilal amni minal khata' lil anbiya fi mithli hadhil mujtahadat, dan tidak ada yang bisa memastikan ya rasa aman. La sabil, tidak ada jalan untuk aman minal khata' daripada kesalahan bagi para nabi dalam perkara ijtihad seperti ini. Fa kaifa yutma'u fi dzalik, bagaimana mungkin hal tersebut diharapkan bagi selain nabi ya. Artinya apa? Para nabi aja enggak bebas dari kesalahan loh.
Kita ngomongin salah bukan dosa, beda ya. Dosa sama salah orang salah belum tentu. Nabi suatu hari kedatangan, nggak kedatangan. Nabi ngelihat ada orang lagi gituin puunan, saya lupa diapain tuh ya. Intinya Nabi bilang, nih giniin aja. Nggak numbuh malah betul mati. Ya, Nabi salah nggak secara hukum itu? Ya salah. Ya, tapi nggak berimplikasi dengan dosa. Tuh ya. Nah kalau sekelas Nabi aja bisa salah, apalagi hanya manusia biasa. Tuh. Walahum hahuna su'alani, dan mereka juga punya dua pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ahaduhuma, yang pertama, qauluhum, berkata mereka, hadza wa in sahha fil mujtahidat fala yasihu fi qawaidil aqaid. Nih kalau seandainya benar dalam perkara ijtihad, artinya bisa ada salah, maka nggak bisa ya itu disahkan dalam akibat dalam kaidah akidah. Ya. Idil mukhti'u fihi ghairu ma'dzurin, karena orang salah dalam akidah itu nggak diberikan uzur, nggak diberikan maaf, beda sama ijtihad fikih. Fa kaifa sabilu ilaih. Nah, bagaimana tuh kalau begitu kasusnya gitu. Kan gini ya. Kata Imam Ghazali tadi, orang bisa jadi salah. Tapi nggak apa-apa ijtihad, dia nggak mesti nungguin perkataan siapa? Imam. Ijtihad nggak apa-apa salah. Nah, dibantah sama orang ahli talim. Kalau salahnya akidah gimana? Oh, akidah nih. Ngeri kan? Ya. Makanya bagaimana tuh kalau orang berijtihad dalam urusan akidah? Ya. Fa kaifa sabil ilaih. Bagaimana cara kita untuk mencapainya? Aku jawab, kata Imam Ghazali, qawaidul aqaid yashtamilu alaihal kitab was sunnah. Ya, pokok-pokok ajaran akidah telah tercakup dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa ma wara'a dzalika minat tafsil ya wal mutanazi fihi yu'raful haqqu fi bil qistasil mustaqim. Adapun di luar daripada yang disepakati Quran sunnah, ada perinciannya, ada tafsilnya ya. Wal mutanaza'i fihi, dan orang-orang yang berselisih di situ ya, dan perkara yang diperselisihkan di situ yu'rafu, dapat diketahui kebenarannya di dalam kitab Imam Ghazali yang namanya Qistasul Mustaqim ya. Dalam Al-Quran, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lo. Jadi ada siratal mustaqim, ada qistasil mustaqim. Apa bedanya? Kalau siratal mustaqim manhaj, jalan. Jalan siapa yang lurus ya Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat, jalan para nabi, para rasul, para siddiq, para syuhada, para jalan manhaj namanya. Mesti gimana kita nih? Nah kalau kistos nih akal ya. Timbanglah dengan kistos akal yang lurus. Makanya hadirin, kita nih dalam berakidah kan perlu pakai akal ya. Perlu pakai akal. Makanya Allah berfirman, afala ta'qilun. Masa ada patung disembah ya, ada berhala disembah, dia aja nggak bisa nolongin diri dia, pakai apa tuh? Akal. Nah, mesti pakai nas. Apa qistasil mustaqim? Hiyal mawazinul lati dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Itu adalah timbangan-timbangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wahiyya khamsatun, dan itu ada 5. Timbangannya ada 5. Zakartuha dalam kitab Qistasil Mustaqim. Aku sudah sebutkan itu di dalam kitab Qistasil Mustaqim. Tuh, ngaji lagi gitu ya tuh. Ada mizan apa? Amal udah mi'yaru ilmi, ada Qistasil Mustaqim, ada tahafutul falasifah. PR tuh PR ya. Fa'in qala, jikalau ia berkata lagi, ya kan jawab Imam Ghazali ya. Baca aja Qistasul Mustaqim. Jadi gini teman-teman. Dalam masalah akidah ada 2, tulis. Yang pertama perkara yang muttafaq, perkara yang disepakati, ijma akidah. Contohnya apa? Nabi Muhammad Rasul terakhir, sepakat. Yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, maka dia kafir. Ya. Apalagi sholat 5 waktu wajib, itu mesti kita imani. Allah ada, Rasul ada, sifat apa yang rukun 6, rukun iman yang 6. Kalau mengingkari kafir. Adapun wa ma waro azalik, di balik itu, selain itu mukhtalaf. Contoh, Nabi Khidir ada apa enggak? Ada yang bilang ada, ada yang bilang enggak ada. Yang bilang enggak ada enggak kafir, yang bilang ada juga enggak kafir. Ya. Jadi terserah mau yakin ada apa enggak gitu ya.
Ada yang bilang Soekarno masih hidup apa enggak nih? Waduh, Soekarno masih hidup apa enggak ya? Jangankan Nabi Khidir ya. Ya jangankan Soekarno, Nabi Khidir aja ulama khilaf. Gitu. Nih kalau ada orang misalnya gitu meyakini Soekarno masih hidup, dia ada anda lihat, ya enggak kafir, ya orang bukan pokok akidah. Dan kalau dia mengingkari, ya enggak kafir juga, ya gitu ya. Jadi kita mesti tahu tuh mana batasan akidah yang membuat orang kafir dan tidak kafir. Fa in qala khusumuka yukhalifuka fi dzalikal mizan. Kalau seandainya nih ada orang mengatakan, ya, itu lawan ente, khusumuka lawan ente itu akan berbeda denganmu dalam timbangan. Bisa jadi timbangannya beda. Kata orang, maka fa'aqulu aku katakan wala yutasawwaru an yufhama dzalikal mizan summa yukhalafa fihi. Ya. La yutasawwar, tidak dapat digambarkan. Nah, maksudnya tidak mungkin begitu maksudnya. Tidak mungkin ayyuf hamadzalikal mizan dipahami neraca itu summa yukhalaf habis itu diperselisihkan, nggak mungkin. Ya id la yukhalifu fihi ahlu ta'lim karena ahlu ta'lim nggak bakal menyelisihinya. Kenapa kok begitu yakin Imam Ghazali li'anni karena aku istakhrajtuhu minal Qur'an mengeluarkan timbangan itu dari Quran wa ta'allamtuhu minhu dan aku pelajari wala yukhalifu fihi alul mantik dan ahli logika pun nggak pernah mengingkari. Ingat ya. Jadi kalau kita pengen bantah orang yang logis, bantah pakai argumen yang logis. Barusan ada orang nanya saya gini, Ustadz, saya masih bingung ya, kenapa rokok nggak haram? Gitu. Kenapa rokok nggak haram? Bukankah itu berbahaya? Saya pakai dalil begini nih, dengerin. Ya, racun membunuhmu nggak? Hah? Racun membunuh nggak? Ya, ini majazi ya, jangan yakin. Yang tetap yang mematikan siapa? Ya? Orang minum racun bisa mati nggak? Potensinya besar nggak? Baik, sehingga nggak perlu ada kalimat racun membunuhmu, orang udah tahu. Rokok membunuhmu nggak? Apa bedanya membunuhnya racun sama membunuhnya rokok? Hatmuklis, nah itu. Apa bedanya? Langsung ame? Siapa bilang ngerokok bisa mati? Enggak mati-mati. Sesuatu yang membahayakan, yang sudah pasti bahayanya haram. Yang udah pasti. Tapi kalau sesuatu yang belum dipastikan bahayanya, dalam artian dampaknya itu enggak langsung, maka enggak sampai derajat haram. Gitu. Ya, makanya nelen baygon. Ya. Nelen baygon pakai batu es buat buka. Katanya aneh mau berbuka di surga. Iya salah, bahlul gitu. Buka di surga. Emang sih bener ya, orang habis puasa dosanya diampunin, cuman nggak pakai apa tuh bukanya. Nggak pakai baygon deh. Jadi saya tanya sama orang itu, ya. Menurut ente orang kalau habis ngerokok langsung mati nggak? Enggak. Sama nggak ame makan burger yang ujungnya nanti kena obesitas, kena gula, ya, terus kena jantung, yang ujungnya mati juga, sama nggak? Sama. Apakah burger haram? Apakah nugget haram cuman gara-gara itu kan makanan apa? Fast food, ya makanan yang apa? Ya pokoknya nggak bagus buat badan. Yang ujungnya juga kematian juga. Apakah haram? Enggak. Nah itu. Jadi rokok sama dengan burger, rokok sama dengan apa? Nugget. Yang bahayanya tuh nggak langsung. Cuman bahayaan mana? Makan rokok apa makan burger? Itu. Kalau makan langsung insya Allah tuh kelar tuh. Gampang kalau mati nyalain lagi gitu. Gitu Pak Anies sih. Dalilnya tuh kalau mati nyalain lagi. Ya, jelas ya. Nah, jadi itu ya. Itu kan orang berlogika, ya kita jawab pakai logika. Gitu. Yang pernah saya tanya dulu ya tentang masalah apa tuh? Masalah poligami. Kenapa nggak ada poliandri? Kenapa adanya poligami? Kan poliandri perempuan satu punya suami 4 gitu, banyak gitu. Ternyata sains membuktikan laki-laki yang punya 4 istri nggak bakal kena penyakit. Ya, kenapa? Karena dia meletakkan spermanya di rahim yang berbeda. Tapi kalau perempuan yang punya 4 suami, nanti ini spermanya bercampur di satu rahim, ini yang menyebabkan AIDS.
Maka perempuan ketika cerai dari suami yang pertama ada masa iddah. Kenapa? Untuk membersihkan rahimnya, jangan sampai sperma yang atuk bercampur sama sperma yang atuk jadi AIDS. Maka ada masa apa tuh? Iddah. Tuh ya. Ajib gak syariat? Pakai akal gak tuh? Itu. Jawabnya pakai akal. Jangan apa kata Allah aja udah. Lu nggak percaya sama Allah, kafir lu gitu. Kacau udah. Ini Imam Ghazali membuktikan kistosnya tadi, ahli mantik kagak khilaf, apalagi ahli taklim, dia kan pakai logika gitu. Li'annahu muwafiqun lima syaratuhu fil mantik, karena ya itu semua itu sesuai dengan kaidah yang mereka tetapkan dalam ilmu mantik, wa ghairu mukhalifin lahu, dan tidak bertentangan dengan ahli mantik. Wala yukhalifu fihi al-mutakallim, juga ahli kalam tidak berkhilaf dengan mereka. Li'annahu muwafiqun lima yadhkuruhu fi adillatin nadhariyat, karena itu juga sesuai dengan dalil-dalil dalam hukum dalil rasional. Wa bihi yu'raful haq fil kalamiyat, dan dengan itu pula, dengan raca itu pula ya, kebenaran dalam persoalan kalam dapat diketahui. Tuh ya. Wallahu a'lam. Ya, sini dah, masih panjang soalnya. Gitu ya. Jadi demikian ya. Intinya adalah ya, memang betul kita mesti punya guru, tapi guru kita nggak mesti maksum. Artinya apa? Si murid boleh berijtihad ya kalau sudah memang sampai ke martabatul ijtihad. Ya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Jangan lupa nanti ya kita acara haul di tanggal 5 Maret malam Jumat, kedatangan tamu yaitu Habib Muhsin ya, yang mana merupakan murid dari Abuya Maliki. Insyaallah kita akan melaksanakan haulnya pada malam tersebut. Semoga Allah kasih kita kemudahan, kelancaran, kelapangan, taufik dan hidayah. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, Sayyidil Fatihah, karamatul Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.